Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita materinya tentang Microsoft Word, lanjutan dari pengenalan yang dulu atau tambahan lah ya, sekedar penjelasan. Jadi bicara tentang Microsoft Word itu perlu dipahami mengenai fungsi dari tampilan yang ada. Jadi kalau dibilang itu, kalau bahasa kita itu apa ya, bahasa kerennya user interface ya. Nah, itu seperti itu, atau antarmuka lah. Di setiap aplikasi itu pasti ada tampilannya, tampilan depan. Nah, kalau sebagai software itu yang utama mereka harus user friendly, artinya mudah digunakan. Makanya setiap aplikasi itu berlomba-lomba untuk membuat satu tampilan yang mudah dimengerti. Jadi seperti halnya Microsoft Word ini, itu ada tampilan-tampilan, ada menu yang apabila kita jalankan kursor itu seperti terlihat dia ada backlight ya, atau ada bahwa dia sedang dipilih ya, seperti itu. Nah, jadi beberapa tampilan utama yang ada di dalam Microsoft Word, yaitu yang pertama adalah workspace. Workspace itu apa sih? Nah, workspace itu ya ini semua itu workspace. Ini lembar kerjanya ini. Nah, ini yang putih-putih ini semua itu adalah workspace ya. Ini yang utama ya. Jadi kertas kalau kita bilang, yang apa yang kita ketik di sini itu adalah workspace atau lembaran ya, lembar kerja lah. Kemudian ada lagi ribbon. Nah, ribbon itu yang mana? Yang ribbon itu yang ini nih. Yang ada icon-icon ini, nah, itu adalah namanya ribbon. Ribbon ini bisa kita desain sendiri atau yang sudah default standar dari Word ya. Kemudian bagian lain yang perlu kita tahu adalah quick access toolbar. Quick access toolbar ini itu yang mana? Itu ada di bagian atas biasanya, pojok sebelah kiri. Kalau sini nggak kelihatan ya. Saya tambahin dikit. Oke, nah ini adalah quick access toolbar. Jadi kelihatan ada, biasanya ada lambang save, kemudian ada undo ya. Undo itu berarti kalau kita nggak jadi, kemudian ada lawannya biasanya redo. Itu adalah quick access toolbar. Ini bisa kita bikin. Nah, kita bisa customize apa yang mau kita taruh di sini. Mau kita taruh new, nah di sini dia ada new. Kalau kita mau taruh open, di sini juga ada open. Atau kita mau mendesain sendiri apa yang mau kita tampilkan di quick access toolbar, bisa dipilih di sini. Tinggal diklik apa yang kita mau, kita akan add ke sini ya. Nah, dia akan ada, kita oke kan, nah dia akan ada di sini ya, seperti itu. Kalau kita klik dia akan center ya, seperti itu. Kemudian kalau kita ini ada undo, nah dia kembali lagi. Ini quick access toolbar. Lalu ada lagi title bar. Title bar ini itu judul ini. Nah, ini di sini ada nama filenya, kemudian ada Word. Itu adalah title bar ya, nama file kalau kita bilang lah ya, yang gampang. Nah, kemudian ada lagi window management. Window management ini adalah jendela ya, manajemen jendela kalau bahasa kita, itu sebelah kanan. Nah, ini jadi untuk minimize, kemudian untuk maximize itu ada di sini. Ada close juga, ada restart down ya. Nah, itu nah, di sini adalah Windows management. Selanjutnya ada tab management. Tab management itu yang mana sih ya? Tab management itu adalah yang di sini. Ini ada lambang seperti L. Nah, ini adalah untuk tab. Gunanya apa? Pada saat kita membuat di sini, kita klik, nah dia akan ada tab ya. Nah, ini kita tab, kelihatan hitam ya. Nah, ini kalau kita tab, nah dia akan, sebentar kita ulang lagi. Nah, pada kita letakkan di sini, kita akan tab. Nah, dia akan sesuai dengan yang di sini ya. Nah, kemudian kalau kita klik beberapa kali, dia akan ikut, ada center, ada right ya. Jadi kalau mau kita begini, nah ya, dia ada kelihatan mau kita bikin apa. Mamanya mau bikin right atau mau bikin dari gini. Apa sih bedanya kalau kita right itu ya, dia dari kanan. Nah, ini ya, dari sebelah kanan. Oke. Itu adalah fungsi tab management. Gunanya pada saat kita membuat
supaya sama, umpamanya seperti ini. Nama kita mau bikin tab di sini. Ini kita bikin here lagi. Nah, ya seperti ini. Kemudian dan ini kita kembalikan. Nah, ini lalu kita mau bikin supaya di sininya sama ya. Biasanya ada titik 2. Kemudian kita mulai lagi di sini. Nama seperti ini. Kemudian diantar ke bawahnya, maka dia akan rata ya. Nah, seperti ini. Ini adalah guna untuk tab manajemen. Oke. Lalu selanjutnya kita akan cek up di mana yang bagian dari ini apa namanya untuk scroll bar. Nah, scroll bar itu yang mana? Scroll bar itu adalah yang di sini. Nah, ini adalah scroll bar. Atau kalau kita jalankan dengan mouse itu yang bagian tengah itu untuk scroll bar ya, untuk pindah kemana. Itu biasa kita sudah gunakan. Kemudian ada lagi status bar. Status bar ini adalah sebentar. Kalau scroll bar itu sebenarnya ada 2 ya. Ada yang vertikal, kemudian ada yang horizontal. Tapi kalau umpamanya kita posisinya lembarnya tidak besar, kecuali kalau kita besar begini ya. Nah, ini baru dia bisa ada kelihatan horizontal barnya ya, mendatar. Kalau ini yang naik turun ya, seperti itu. Tapi kalau kita tidak besar seperti ini, tidak kelihatan sebetulnya untuk horizontal scroll bar. Jadi dia ada vertikal, kemudian ada horizontal ya, seperti itu. Lalu status bar itu yang mana? Status bar itu yang di bawah sini. Nah, ini artinya kita menggunakan language bahasanya Indonesia, kemudian kita tidak ada pengejaan yang salah, kemudian jumlahnya ada berapa? Ada 27 kata. Lalu ini adalah halaman 1 dari 1 halaman, jadi total semua ada 1 halaman. Kemudian tidak ada makro yang disimpan ya, seperti itu namanya adalah status bar. Oke. Kemudian ruler itu adalah ini penggaris ini nih. Nah, ini 1 2 3 4 5 sampai 15 ini semuanya adalah ruler yang horizontal yang di atas. Kalau ruler yang di samping ini, nah ini ya. Nah, ini adalah ruler. Jadi kita bisa tahu kita ini sudah bikin batas atasnya berapa, batas kirinya berapa, itu kelihatan di sini. Nah, bagi kalian yang di sininya itu angkanya kecil ya, mungkin baru cuma 6 atau 7, itu bisa dicek bahwa mungkin saja di bagian untuk pengaturan ininya, pengaturan apa namanya? Pengaturan generalnya itu bisa saja bahwa kalian menggunakan di sininya untuk measurement inci. Nah, kalau umpamanya inci begini, dia akan kelihatan kecil ininya nih. Nah, itu salah, padahal kita lebih mudah menggunakan untuk yang sentimeter. Nah, ini kita gunakan saja yang senti. Nah, jadi diperbaiki seperti ini, jadi lebih mudah karena menghitung ukuran kertas biasanya dengan senti ya. Itu untuk ruler. Kemudian untuk tag kursor yang mana sih? Tag kursor mungkin kalian sudah tahu ya, ini yang jalan-jalannya ini. Nah, ini adalah tag kursor ya. Lanjutnya kita mau lihat apa sih yang dimaksud dengan page view. Page view itu adalah tampilan ya, tampilan sebelah ini nih, sebelah bawah ini. Ini ada untuk display setting, kemudian untuk read modenya. Nah, ini kita bisa ganti ya seperti ini ya. Kemudian ada lagi ya, kita ganti. Nah, ini seperti ini. Kita balik, kemudian ini juga dia bisa tampilannya tambah berbeda ya. Kemudian kita ini biasanya tampilan ini untuk kita dalam posisi ini membaca ya, seperti ini. Nah, semuanya ada kelihatan di sini ya, tipenya apa dan bentuknya seperti apa gitu. Jadi lebih lebih sederhana, memang lebih sederhana. Kemudian itu reading toolbar. Nah, jadi dia memang posisi membaca, jadi kita tinggal melihat ini sudah kembali atau tidak ya. Oke. Kemudian kita kembali ke sini lagi ya, kembali ke tampilan yang awal ya.
seperti apa nanti tampilannya itu. Kita akan lihat bahwa ada berapa macam saja. Untuk tampilan sendiri sebetulnya bisa dilihat di sini, dia ada untuk yang tadi kita ke read mode, kemudian print layout, lalu ada web layout ya. Jadi tampilannya ada macam-macam. Nanti kalian sesuaikan untuk apa aja, nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, kemudian untuk account and share. Jadi ini adalah biasanya kalau kita umpamanya di sini sebelah kanan ini ya, dia terlihat untuk ini apa namanya, kalau kita mau terbitkan secara online. Nah, kita bisa share dia ke orang lain. Biasanya itu sama-sama akun untuk Microsoft ya. Oke, itu tambahan untuk tampilan yang biasa kita sering gunakan di Microsoft Office Word. Kemudian sedikit penjelasan mengenai fungsinya. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.